Hatam Ar-Rasyid adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Bangka, yakni pada sekitar awal abad 20. Nah, beliau sebenarnya bukan orang Bangka, beliau adalah berasal dari Banjarmasin, Kalimantan, yang lahir pada tahun 1303 Hijriah atau bertepatan dengan 1883. Disebut-sebut juga beliau masih keturunan dari silsilah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang terkenal di Banjarmasin atau ulama Banjar. Nah, kemudian dari silsilah ulama Banjar tersebut, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini yang juga sebagai salah satu penyebar atau pendakwah di Pulau Bangka, yaitu Syekh Abdurrahman Shiddiq. Nah, kalau Syekh Abdurrahman Shiddiq ini sudah diketahui secara pasti memang daripada garis keturunan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Namun tidak demikian untuk Syekh Hatam Ar-Rasyid ini. Tapi perlu kita ketahui, sebelum Hatam Ar-Rasyid ini datang ke Pulau Bangka, dia terlebih dahulu datang di Palembang. Sekitar kurang lebih 20 tahun beliau di Palembang, dan kemudian juga beliau menikah dengan orang Palembang. Istrinya itu bernama Latifah binti Muhammad Akib. Nah, Muhammad Akib adalah sebagai mertuanya. Sedangkan Syekh Hatam Ar-Rasyid ini ayahnya bernama Haji Usman, sebagaimana tercantum dalam nisan di makam beliau. Nah, kemudian pada sekitar tahun 1924 beliau datang ke Pulau Bangka, tepatnya di wilayah Belinyu dekat Masjid Jami Kampung Tengah. Kira-kira sekitar 1 atau 2 tahun beliau berdakwah di Belinyu dan sekitarnya. Kemudian ia mendengar nama Baki, maka beliau pindahlah ke Baki. Baki ini adalah wilayah Paritiga. Nah, kemudian ia juga melanjutkan dakwahnya di Baki ini dan sekitarnya. Nah, berdasarkan cerita daripada masyarakat bahwa Syekh Hatam Ar-Rasyid ini adalah ulama yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Bangka dengan sifat 20 atau jago dalam pengajaran sifat 20. Meskipun dia juga menguasai ilmu-ilmu yang lain, termasuk misalnya tauhid, ilmu fikih, khususnya pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian beliau juga ketika berdakwah, karena memang jago atau spesialis dalam pemahaman sifat 20, maka beliau juga mendakwahkan tentang sifat 20 tersebut. Nah, sifat 20 inilah yang diajarkan, yang juga menjadi tradisi pengajaran di kampung-kampung yang ada di Bangka. Nah, jadi sangat keterkaitan hubungan antara Syekh Hatam Ar-Rasyid ini dengan apa yang sudah ada di Pulau Bangka, yaitu pengajaran sifat-sifat 20 tersebut. Hatam Ar-Rasyid ketika masa ia hidup di Pulau Bangka, berdasarkan penelusuran dan saya berkunjung kepada sanak famili atau keturunan daripada beliau, bahwa beliau memiliki beberapa manuskrip yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat oleh anak keturunannya. Nah, yang pertama adalah mengenai sifat 20. Berdasarkan cerita di masyarakat bahwa beliau juga orang yang paling getol dan paling menguasai yang namanya pelajaran tentang sifat 20. Nah, dalam manuskrip sifat 20 ini kan kalau saya duga bahwa manuskrip itu adalah salah satu tulisan tangan yang dihasilkan oleh Hatam Ar-Rasyid itu sendiri. Kenapa saya bisa memprediksikan atau menduga bahwa itu adalah hasil daripada tulisan tangan beliau? Karena di dalam manuskrip tersebut terdapat tulisan yang mencantumkan bahwa nama beliau, bahwa yang mempunyai ini kitab adalah Haji Hatam Ar-Rasyid bin almarhum Haji Usman. Nah, Haji Usman itu sendiri sebagaimana kita ketahui adalah orang tuanya, dan itu juga tercantum dalam nisan makamnya, yang makamnya yaitu ada di Baki, yaitu Keramat Baki. Nah, kemudian juga selain manuskrip yang berisi tentang sifat 20, ada manuskrip yang berkaitan dengan masalah tauhid. Manuskrip ini adalah salah satu karya ulama terkenal yang ada di Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani.
Nah, dalam hal ini manuskrip yang dipegang atau yang punyanya adalah Hatam Rashid, yaitu kitab yang berjudul Zuhratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, yang tentunya berisi tentang tauhid. Namun dalam manuskrip ini tidak diketahui siapa penyalinnya, hanya saja di dalam manuskrip ini tercantum angka tahun penyalinan, yaitu tahun 1906. Selain itu juga ada manuskrip yang berisi tentang khutbah Jumat dan khutbah hari raya. Namun khutbah ini berisi atau bertuliskan dengan aksara Arab, yaitu berbahasa Arab. Tapi saya berkeyakinan bahwa Hatam Rashid meskipun dia memiliki manuskrip yang berbahasa Arab atau manuskrip sholat Jumat tadi atau khutbah Jumat dan khutbah Idul hari raya tadi, saya berkeyakinan bahwa Hatam Rashid menyampaikan isi khutbah itu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Arab, tapi ia transliterasi ke bahasa Indonesia menyesuaikan bahasa tempat atau jamaah yang menjadi pendengar daripada khutbah tersebut. Nah, kemudian juga ada manuskrip yang berisi tentang balaghah atau ilmu tata bahasa Arab. Itu juga menggunakan bahasa Arab. Isinya saya tidak begitu paham lebih detailnya, tapi itu tentang tata bahasa atau tata bahasa Arab. Nah, jadi manuskrip ini sampai saat ini masih dipelihara dan dijaga serta dirawat oleh cicit atau keturunan daripada Hatam Rashid ini, yaitu tepatnya di Kampung Baki. Saya sendiri sudah menyaksikan secara langsung beberapa manuskrip tersebut, dan oleh sebab itulah saya bisa menyampaikan sedikit perihal informasi atau isi yang terkandung dari manuskrip-manuskrip tersebut. Kenapa manuskrip ini yang menjadi penting? Karena manuskrip ini mempunyai nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh Hatam Rashid yang lainnya. Sebenarnya banyak sekali kitab-kitab yang dimiliki oleh Hatam Rashid, seperti kitab-kitab yang terbitan dari luar negeri atau yang dicetak dari Singapura, kemudian yang dari Mekah dan Madinah dan lain sebagainya. Termasuk juga kitab-kitab yang tebal-tebal sampai berjilid-jilid. Namun di sini yang menjadi menarik adalah manuskrip itu, karena jerih payah tulis tangan itu luar biasa dibanding ketika ia sudah versi dalam bentuk cetak. Oleh sebab itulah maka saya sangat berbangga sekali bahwa Hatam Rashid ini adalah salah satu tokoh yang luar biasa kalau menurut saya, dan ia wajar dan patut untuk dijadikan panutan sebagai orang yang beragama Islam, khususnya di wilayah Pulau Bangka. Kemudian juga dia terkenal kalau berdasarkan cerita di masyarakat sebagai seorang tokoh agama yang sangat zuhud di dalam ibadah. Pernah suatu cerita bahwa dikisahkan oleh masyarakat bahwa beliau ketika membeli suatu barang, ketika tidak ada akad jual beli di dalamnya, baik yang ia langsung sebagai pembelinya atau ia menyuruh orang sebagai perantara untuk membelikan untuk dia tidak akan mau menerima hasil daripada jual beli tersebut sampai dengan ada akad atau ijab kabul daripada jual beli tersebut. Inilah kisah daripada karomah makam atau karomah perjuangan yang dimiliki oleh Hatam Rashid.